Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Restu Hidayat, NPM 13 2020 100915. Mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas review tentang startup PyPilot. Apa sih startup PyPilot itu? Sebelum kita menjelaskan PyPilot tersebut, saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan startup itu. Banyak kan dari kita mungkin saat ini bertanya-tanya, apa itu startup? Kalau tidak, kita di negara kita Indonesia sendiri, mungkin startup bagi kalangan kita masih sedikit yang mengerti apa itu startup. Sebenarnya startup itu adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat tersebut. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus-menerus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya tersebut. Bisnisnya juga memiliki sifat yang disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Nah, saat ini rata-rata perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanannya atau produknya berbasis pada teknologi. Lanjut, kita masuk ke topik yang penting, yaitu PyPilot. Mohon maaf, PyPilot. PyPilot, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 yang merupakan agregator streaming terbesar di Skandinavia. Skandinavia ini berada di utara Eropa, dekat dengan Norwegia, Swedia. Terus di sana terdiri dari banyak gunung di Skandinavia. Dan PyPilot ini juga menampilkan ratusan ribu judul perfilman. Adapun PyPilot saat ini tersedia di 26 negara di seluruh dunia. Nah, perusahaan ini juga mempekerjakan tim yang terdiri dari lebih dari 10 kepala teknologi atau media berbakat. Beberapa di antaranya telah memegang posisi senior di beberapa perusahaan seperti streaming, permainan, penelitian, atau teknologi iklan atau produksi yang paling terkemuka di Skandinavia. Nah, mereka bekerja keras untuk membuat penemuan konten menjadi mudah, membantu pengguna untuk menghabiskan lebih sedikit waktu dalam mencari dan lebih banyak waktu untuk menonton. Nah, adapun PyPilot hadir dengan tujuan untuk menyediakan film secara online, dan ini sangat cocok sekali di masa pandemi seperti ini, karena PyPilot bisa menjadi sebuah media hiburan yang cocok untuk menemani orang-orang yang sedang berada di rumah. Dan kantor utama PyPilot ini berada di
Frank Grant, Stockholm, Swedia. Jadi Flypilot ini adalah perusahaan dari negara Swedia. Lanjut, yaitu kita mungkin bertanya, founder dari Flypilot ini siapa sih? Nah, founder dari Flypilot yaitu adalah Adam Christrom. Nah, sedikit cerita dari Adam. Adam ini adalah seorang kutu buku desain dan futuris yang mencintai alam, namun tidak sabar untuk menjelajah keluar angkasa. Jadi Adam ini mempunyai impian, di mana impiannya itu cukup tinggi. Dan dia adalah seorang ekonom terlatih di Universitas Selan yang beralih jalur dan memasuki industri media, di mana dia sebelumnya telah menghabiskan beberapa tahun sebagai kepala wawasan media konsultan Swedia yang ada di Anders Barometer. Dan Adam ini juga memiliki pemahaman mendalam tentang penggunaan digital dan perilaku menonton, dan bertanggung jawab atas desain dan pengembangan produk serta dengan hubungan investor. Nah, setelah Adam Christrom selesai dan mendapatkan gelar sebagai di bidang ekonomi makro, dia si Adam Christrom ini memulai karir sebagai peneliti media. Nah, dia menghabiskan waktu kurang lebih 4 tahun berkonsultasi dengan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Apple, Bonnier, dan Scribd tentang tren digital di kalangan audiens target anak para muda. Dengan pemahaman mendalam tentang cara menemukan, mengkonsumsi dan berbagai konten, maka pada tahun 2015 lah Flypilot didirikan. Karena Adam sangat mengerti kebutuhan para anak muda saat ini anak muda membutuhkan seperti apa, yaitu seperti acara tontonan film-film tersebut. Nah, keunggulan Flypilot antara lain yaitu platform ini menyediakan berbagai banyak layanan. Seperti apa? Contoh Netflix, Disney Plus, Apple Plus, dan lain-lain. Jadi Christrom ini membuat Flypilot, tujuannya cukup dengan pengguna menggunakan Flypilot, maka pengguna sudah bisa mengakses seperti halnya Netflix, Disney Plus, lalu Apple TV dan lain-lain. Lebih dari 20 layanan bisa masuk dalam satu platform. Kesimpulan yang bisa diambil dari startup ini yaitu pengguna seperti kita ini bisa lebih memanage penyimpanan di dalam sebuah device handphone katakanlah. Kalau kita ingin menonton film tertentu mungkin hanya ada di satu platform. Contoh Squid Game yang ada di Netflix, cukup dengan kita menggunakan akses Flypilot, maka nggak perlu lagi untuk mendownload Netflix. Terus contoh lagi Disney Plus. Kalau kita ingin menonton film Avenger harus melalui Disney Plus karena bekerja sama dengan Disney Plus. Nah, dengan cukup kita menggunakan akses platform Flypilot, maka cukup untuk semuanya. Dan ini cukup efisien sekali bagi anak muda sekarang. Cuma
ke keunggulannya itu ada sisi yang tidak mengenakan. Sisi tidak mengenakannya apa? Yaitu PlayPilot ini belum bisa digunakan di Indonesia, dalam arti untuk bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk panduannya mungkin kita akan kesusahan. Tapi negara tetangga kita sudah bisa mengaksesnya. Contohnya negara tetangga kita siapa lagi kalau bukan Singapura. Nah, baik, begitulah penyampaian dari saya. Apabila di penyampaian saya ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga Anda bisa menikmati tayangan ini dengan bahagia. Cukup sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.